Shalom, selamat hari Minggu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 sampai ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di sorga, Engkau memberitakan kepada orang-orang Majus dari timur kelahiran anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Sinarilah hati kami, sehingga melalui Dia kami mengenal kepercayaan yang benar dan dapat memandang kemuliaan kekal yang disediakan bagi kami yang percaya kepada anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.
Dengarlah hukum Taurat yang diambil dari 2 Korintus 13 ayat 11, demikian bunyinya. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah, sumber kasih damai sejahtera, akan menyertai kamu. Marilah kita berdoa, mohon kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini, di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut
dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab yang kupasang itu enak, bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel minggu diambil dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai ayat 11. Kita membaca secara bergantian. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah
dapat berkata, "Terkutuklah Yesus," dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Demikian pembacaan epistel. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Sesungguhnya
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengar warta jemaat. Warta Jemaat di HKBP Sutoyo, Minggu 16 Januari 2022. Yang pertama, nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah minggu kedua setelah Epifanias. Dengan topik minggu, Tuhan adalah kasih dan setia. Yang kedua, anak lahir. Pada hari Senin, 27 Desember 2021, Tuhan telah menganugerahkan seorang putri kepada keluarga Hermanto Tambun dan istri Herlina Borusimbolon dari sektor Warung Gudeg. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Yang ketiga, anggota jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu 16 Januari 2022 telah pindah anggota jemaat dari HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, keluarga Henry Pandapotan Rumah Horbo dan istri Suharni Mawarni Boru Pandiangan beserta 2 orang anak. Pindah anggota jemaat ke HKBP Pejuang, Resort Palmarum, Distrik 19 Bekasi. Keempat, persembahan ke depan altar. Hari ini Minggu 16 Januari 2022, di setiap ibadah selesai khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan khusus ke depan altar, bantuan untuk warga terdampak erupsi Gunung Semeru, gempa bumi NTT, Sulawesi Selatan, dan banjir di Tapanuli Selatan. Marilah kita menyerahkan persembahan tersebut dengan sukacita. Yang kelima, pelajar Sidi tahun ajaran 2022. Mulai hari ini Minggu 16 Januari 2022 dibuka pendaftaran pelajar Sidi HKBP Sutoyo tahun ajaran 2022 dan akan ditutup hari Minggu 30 Januari 2022. Bagi putra-putri anggota jemaat HKBP Sutoyo yang hendak belajar Sidi supaya mengambil formulir pendaftaran di sekretariat gereja. Pertemuan pelajar Sidi bersama orang tua dan pendeta akan dilaksanakan hari Sabtu 5 Februari 2022 pukul 15 WIB. Keenam, bingkisan Natal.
dihimbau kepada anggota jemaat janda, duda, dan yatim piatu yang belum mengambil bingkisan Natal pada hari Senin 27 Desember 2021 yang lalu supaya mengambil melalui seksi sosial HKBP Sutoyo setiap hari Minggu di ibadah pukul 8.30 dan pukul 11 setelah selesai ibadah minggu. Batas akhir pengambilan bingkisan Natal tersebut sampai hari Minggu terakhir bulan Januari 2022. Yang ketujuh, himbauan ibadah minggu. Yang pertama, sesuai dengan perpanjangan PPKM level 2 sampai tanggal 17 Januari 2022, kegiatan ibadah diperbolehkan di gereja dengan kapasitas pengunjung 750 orang dengan memperlakukan prokes yang ketat serta memakai 2 masker atau masker ganda. Kedua, supaya mengupload aplikasi Peduli Lindungi yang sudah disediakan gereja dan sesuai himbauan Satgas COVID-19. Dimohon semua yang mau mengikuti ibadah menggunakan check-in dan selesai ibadah menggunakan check-out. Kedelapan, penyuluhan tentang pajak. HKBP Sutoyo Resort Sutoyo bekerjasama dengan Universitas Kristen Indonesia (UKI) dengan topik literasi pengisian ISPT terhadap lansia di HKBP Sutoyo dan masyarakat sekitar akan dilaksanakan pada hari Sabtu 22 Januari 2022 pukul 9 WIB sampai selesai dan dapat diikuti secara daring. Link sudah tertulis di warta jemaat. Kesembilan, pelayanan guru sekolah minggu, guru praremaja, dan pemusik. Diberitahukan bagi jemaat yang baru lulus CD dan berminat untuk melayani sebagai guru sekolah minggu, guru praremaja, dan pemusik dapat mendaftar di Sekretariat Gereja atau BPH Sekolah Minggu dengan menghubungi nomor handphone 0813 1317 8282. Tuhan Yesus memberkati. Ke-10, almanak dan kalender tahun 2022. Dihimbau kepada jemaat HKBP Sutoyo supaya mengambil almanak dan kalender HKBP tahun 2022 melalui sintua sektor masing-masing, dan untuk sektor perserahan bisa langsung ke sekretariat gereja. Ke-11, berita duka. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Yang pertama, Budianto Simajuntak pada hari Minggu 9 Januari 2022. Tutup umur 50 tahun, meninggalkan istri Kris Natalia Boru Tambunan beserta 3 orang anak dari sektor Perdatam. Yang kedua, Fritz Marcelo Sitorus, anak-anak pada hari Kamis 13 Januari 2022, tutup umur 8 tahun dari sektor SMA-SMEA. Kiranya Tuhan menghibur keluarga yang ditinggalkan. Yang terakhir, sumbangan. Gereja kita menerima sumbangan dari keluarga Edison Malau. Inang itu Juliana Boru Sihombing dari sektor Warung Gudeg. Bunga altar untuk Minggu 16 Januari 2022
sebagai ucapan syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati yang memberikan sumbangan tersebut. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca pada warta cetak gereja. Demikian warta jemaat kita pada hari Minggu ini. Tuhan memberkati gerejanya. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Melingkupi saya,
Damai sejahtera Allah melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu ya jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada minggu kedua setelah Epifanas hari ini, firman Tuhan yang menyapa kita dari Mazmur 36 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Mazmur 36 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat ke-11. Mari kita memperhatikan semua dan saya membacakan untuk kita semua. Kefasikan orang berdosa dan kasih setia Allah. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setiamu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Demikian firman Tuhan dengan topik kita pada minggu ini, Tuhan adalah kasih dan setia. Jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, memuji Tuhan merupakan bagian yang penting dalam hidup kita sebagai orang percaya. Di dalam memuji Tuhan, kita mengakui kemahakuasaan Tuhan sekaligus mengakui bahwa keberadaan hidup kita ini adalah merupakan anugerah semata yang diberikan oleh Tuhan. Kita hidup bukan karena kita memiliki sesuatu yang membuat kita hidup, tetapi kita hidup semata-mata karena Allah yang berkenan memberikan kehidupan itu kepada kita. Apakah seseorang itu kaya, apakah seseorang itu miskin, apakah dia berpendidikan, atau yang memiliki kedudukan atau yang tidak memiliki kedudukan, semua manusia, semua yang ada di alam ciptaannya itu merupakan anugerah semata dari Tuhan. Inilah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang kita rasakan pada saat ini. Kehadiran kita di dalam gereja ini, nyanyian kita kepada Tuhan, doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan merupakan pujian kita kepada Tuhan karena kita mengakui kemahakuasaan Tuhan itu di dalam perjalanan hidup kita sampai saat ini. Jika Tuhan mengizinkan kita sudah berjalan di tahun 2022 ini, tentunya kita merasakan bahwa itu adalah karena penyertaan Tuhan dan kasih dan setia Tuhan di dalam hidup kita yang memampukan kita menghadapi segala pergumulan dalam hidup ini sehingga kita mampu melewati hari-hari yang kita jalani ini dan sampai di tahun yang baru 2022 ini. Itu hanya oleh karena kasih dan setia Tuhan yang memelihara hidup kita. Tidak boleh satu orang pun kita mengatakan Bapak Ibu Saudara, itu hanya karena kekuatan saya, itu hanya karena kelebihan yang saya miliki,
itu hanya karena kemampuan yang ada dalam diri saya. Tetapi sebagai umat percaya, kita harus mengakui kemahakuasaan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kasih dan setia Tuhan itu yang menyertai perjalanan kita, sehingga hari ini kita merasakan kasih dan setia Tuhan itu dalam perjumpaan kita di dalam ibadah pada sore hari ini. Sebab itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memuji Allah menjadi bagian yang penting di dalam hidup kita ketika kita menyadari apa makna pujian itu kita sampaikan kepada Tuhan. Karena itu Mazmur ini merupakan doksologi. Doksologi itu artinya ungkapan syukur atau puji-pujian atau nyanyian dari pemazmur kepada Allah. Ada pujian serta pengakuan dari pemazmur terhadap apa yang diperbuat oleh Tuhan di dalam kehidupan dia. Kasih dan setia Tuhan yang senantiasa bersama dia walaupun dia hidup di tengah orang-orang yang selalu melakukan kejahatan di dalam hidupnya. Dia berada di tengah orang-orang fasik yang mengancam jiwanya, yang mengancam nyawanya. Tetapi pemazmur Raja Daud dalam firman ini, dia merasakan kasih dan setia Tuhan dalam penyelamatan hidupnya. Karena itu yang kita pahami, kasih Tuhan itu sebenarnya dalam rangka penyelamatan hidup kita. Hidup yang dimaksudkan bukan hanya sekedar hidup. Kita memiliki napas, kita bisa bergerak, kita bisa bekerja, kita bisa melakukan sesuatu, bukan seperti itu. Tetapi hidup yang dimaksudkan adalah hidup kita diselamatkan dari keberdosaan kita. Dan kasih Tuhan itu sebenarnya sudah diawali ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini. Ketika Allah membebaskan umatnya orang Israel dari perjalanan kehidupan mereka ke tanah yang ditujukan oleh Tuhan, Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya kepada mereka. Dan seperti itulah yang kita rasakan Bapak Ibu Saudara. Bahwa kasih setia Tuhan tetap terhadap orang-orang yang dikasihinya. Kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah kepada orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan itu. Dan tidak ada yang membatasi atau yang menghalangi kasih setia Tuhan itu terhadap umatnya. Tidak ada. Apapun yang diperbuat oleh orang untuk membatasi, menghalangi kasih setia Tuhan itu tidak akan mampu membatasi dan menghalangi kasih setia Tuhan itu di dalam hidup. Maka kalau kita melihat dari Mazmur ini, pemazmur sungguh sangat luar biasa mengubah nyanyian ini menjadi sebuah nyanyian ungkapan syukur kepada Tuhan. Ketika kita melihat pada ayat yang ke-6, kasih-Mu sampai ke langit. Bahwa dia menggambarkan bahwa kasih Tuhan itu sampai ke langit. Ketika kasih Tuhan itu sampai ke langit dan awan, itu menandakan bahwa kasih Tuhan itu sangat luas sekali. Kasih Tuhan itu sangat luas sekali mengasihi saya, mengasihi saudara. Yang tak terjangkau kasih Tuhan itu, yang tidak dapat dipikirkan oleh rasio manusia, bahwa dia menggambarkan kasih Tuhan itu sampai ke langit. Yang berarti bahwa kasih Tuhan itu berada di atas kepala kita ini. Kalau saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus melihat langit ada di atas, awan ada di atas, sungguh sangat begitu indahnya Tuhan
melukis awan langit di atas. Seperti itu luasnya kasih Tuhan itu yang kita terima dalam hidup kita ini. Bahwa kasih Tuhan itu bersama-sama dengan kita selalu. Baik siang dan malam, bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah lepas dari hidup kita. Sepanjang kepala kita ini berada di atas langit, kepala kita ini berada di atas, sepanjang itu Tuhan mengasihi hidup kita. Tuhan tidak pernah berubah untuk mengasihimu. Tuhan tidak pernah mengatakan berhenti untuk mengasihi kita. Kasihmu sampai ke langit, yang tidak terjangkau oleh rasio pikiran manusia itu sendiri. Sungguh sangat luar biasa karya penyelamatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, dan itu sudah terbukti oleh anaknya Yesus Kristus yang mengasihi kita. Yang oleh keberdosaan kita, Allah yang menjadi manusia, Allah yang serupa dengan manusia itu, dia yang segambar dengan kita, dia mau turun dari surga bersama-sama dengan manusia. Karena begitu besar Tuhan mengasihi hidup saudara, hidup kita semua. Maka ketika kita merasakan, melihat langit, awan yang ada di atas kepala kita, bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Apakah awan dan langit pernah berubah? Dia akan tetap warna putih. Seperti itu kasih Tuhan bersama kita di dalam perjalanan hidup kita sampai saat ini. Tuhan tidak pernah berubah mengasihimu. Begitu luasnya kasih Tuhan itu yang menyelamatkan hidup kita. Kalau kita memandang ke atas langit, bahwa kita jangkauan dari pandangan kita tidak akan sampai ke ujung, sampai mana luasnya langit itu. Gambaran demikianlah pemazmur menggambarkan kasih Tuhan itu dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Dan pemazmur juga mengatakan setiamu sampai ke awan. Bahwa Tuhan itu tidak pernah ingkar, tetapi dia selalu setia. Jika manusia pernah beringkar atau mengingkari atau tidak setia, tetapi Tuhan itu tetap setia. Jika manusia itu melawan Tuhan dan mengingkari janjinya terhadap Tuhan, tetapi Tuhan itu selalu setia. Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Tuhan tidak pernah mengatakan di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, saya tidak pernah berjanji denganmu. Tetapi Tuhan itu setia. Dan dialah Allah yang setia. Kalau manusia bisa saja tidak setia, kan? Orang yang berumah tangga juga bisa saja tidak setia. Apalagi orang yang berpacaran. Setia bukan maksudnya setiap tikungan ada, bukan seperti itu. Setia yang dimaksudkan adalah bahwa Tuhan itu kekal selama-lamanya mengasihi, tanpa batas, tanpa limit. Dia mengasihi. Itulah Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Itulah Tuhan yang selalu setia di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, persoalannya bagaimana kita memahami kasih setia Tuhan ini? Apakah saudara pada saat ini mengalami kasih setia Tuhan dalam perjalanan hidupmu sampai saat ini? Atau jangan-jangan kita juga merasakan
bahwa sampai saat ini saya tidak merasakan kasih setia Tuhan itu. Atau kita berkata demikian dalam hidup kita. Tetapi hari ini mengajak kita Bapak Ibu Saudara oleh pemazmur di dalam perjalanan hidup kita ini, supaya kita memaknai dan memahami kasih setia Tuhan itu. Yang pertama itu dia katakan bahwa orang yang memaknai dan memahami, merasakan kasih setia Tuhan itu, dia akan aman bernaung, berlindung di bawah naungan kasih setia dari Tuhan itu. Bahwa kasih setia Tuhan itu nyata dalam pemeliharaan kehidupan kita, dalam pemeliharaan Allah oleh segenap isi dunia ini. Itu dikatakan oleh pemazmur Bapak Ibu Saudara. Kalau kita membaca pada ayat yang ke-8 itu, betapa berharganya kasih setiamu ya Allah, anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Betapa berharganya kasih setia Tuhan itu, sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan itu berlindung dalam sayap, supaya kita aman dalam perlindungan kasih dan setia Tuhan itu. Ibaratnya seperti induk ayam ketika bermain-main dengan anak ayam. Ketika elang misalnya mau menerkam anak dari ayam itu, pasti akan ada signal. Lantas induk ayam itu akan menutupi anak-anak ayam itu supaya dia aman, supaya di dalam naungan sayap dari ayam itu, anak-anak ayam itu tidak mendapatkan celaka dari ancaman elang yang akan menerkam anak dari ayam itu. Dia berlindung di situ, dia aman di situ. Baik datang hujan juga dia akan tidak basah. Dia akan mendapatkan ketenangan dalam naungan sayap dari induk ayam itu. Dan kita juga Bapak Ibu Saudara, oleh pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, di bawah sayap dari Tuhan itu, bahwa kita aman bernaung, berlindung di bawah naungan kasih dan setia Tuhan itu. Itu yang pertama, kita memaknai dan memahami kasih setia Tuhan itu. Kedua, pemazmur ingin mengajak kita memaknai dan memahami kasih setia Tuhan itu, bahwa kita harus hidup di dalam keadilan dan hukum Tuhan itu. Orang yang mengenal Tuhan itu, dia akan merasakan kasih setia Tuhan itu dalam hidup dia. Tetapi orang yang fasik, orang yang tidak mengenal Tuhan itu, dia tidak akan dapat merasakan kasih setia Tuhan itu dalam hidupnya. Maka pemazmur ingin mengatakan kepada kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan oleh Tuhan itu, mari kita hidup di dalam kebenaran oleh Tuhan itu sendiri. Mari kita hidup di dalam kebenaran itu, bukan seperti orang-orang yang jahat, orang-orang yang fasik, yang tidak mengenal kasih setia Tuhan itu. Dan yang ketiga, pemazmur ingin mengajak kita memaknai dan memahami kasih setia Tuhan itu, bahwa dialah sumber hayat dan suluk kehidupan kita. Pada ayat ke-10 dikatakan, sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terangmu kami melihat terang. Dia yang memberikan berkat di dalam hidup kita, dia sumber kehidupan bagi kita, dan dia sumber terang itu dalam hidup kita. Dan segala pemeliharaan hidup kita itu Tuhan pelihara. Maka pemazmur ingin mengajak kita supaya kita takut kepada Tuhan.
Takut kepada Tuhan berarti kita hormat kepada Dia. Kita memuji nama Tuhan itu, sebab kasih Tuhan itu tidak dapat kita bayar dengan apa-apa. Kita tidak bisa membayar dengan uang yang kita miliki. Kita tidak bisa membayar dengan harta yang kita miliki. Kita tidak bisa membayar dengan kebaikan yang kita miliki. Coba dulu yang di atas, kita bernyanyi dulu sekali lagi dari 720 itu. 720 ayat 1. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau katakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang sediakan bagiku. Ya. Ada yang menarik dari lirik lagu itu. Yang tak kita pikirkan, Tuhan sediakan. Dan liriknya mengatakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Kita tidak layak dan tidak pantas karena keberdosaan kita, tetapi Tuhan menjadikan kita menjadi biji mata Tuhan itu. Dan dengan apa yang bisa kita balas? Tuhan yang telah menjadikan kita menjadi biji matanya, Tuhan yang telah menyelamatkan kita dari keberdosaan kita. Dan lagu itu mengatakan, ku balas selain pujian dan sembah. Tuhan tidak meminta hal yang berlebihan dari kita, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tidak mengatakan kepada kita semua bahwa saudara harus membayar kasih setia yang telah saya curahkan, yang saya berikan kepada saudara dengan apa yang saudara miliki. Tetapi Tuhan hanya katakan selain pujian dan sembah. Dan memang hanya itu yang dapat kita membalas segala kebaikan Tuhan itu, pemberian Tuhan itu dalam hidup kita. Apakah saudara bisa membalas kasih setia Tuhan itu dengan apa yang saudara miliki? Tidak. Maka tidak boleh Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup kita ini terlepas dari pujian kepada Tuhan dan ungkapan syukur kepada Tuhan. Dan itu bagian dari jati diri kita sebagai orang percaya yang diselamatkan oleh Tuhan itu. Sebab itu Tuhan adalah kasih dan setia. Kasih dan setia Tuhan inilah yang mengawal kita, yang memelihara hidup kita, menjalani kehidupan kita di tahun ini. Kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara yang harus kita jalani, hidup yang bagaimana kita jalani ke depan. Peristiwa apa yang kita hadapi ke depan. Pergumulan yang bagaimana yang harus kita hadapi ke depan.
Tidak seorang pun yang bisa memprediksi di dalam hidup dia apa yang harus dia hadapi. Tetapi oleh topik minggu ini ingin mengajak kita semua, oleh pemazmur mengarahkan kita memaknai dan memahami kasih setia Tuhan itu, bahwa kasih dan setia Tuhan itulah yang menuntun setiap langkah hidup kita di tahun 2022 ini. Dang boy anggar honotta hagugoon doho nadong bihitao. Tidak bisa. Tetapi hanya kasih Tuhan itulah nabui patuduh honotta di bagasang gulut tahun sebagai orang percaya kita. Sebab itu hiduplah di dalam kasih Tuhan dan setialah senantiasa untuk mengikut Tuhan. Apapun yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi kasih Tuhan itu selalu bersama kita. Amin. Jangan ragu untuk selalu beriman kepada Dia. Jangan bimbang. Dan firman Tuhan telah membuktikan itu di dalam kehidupan Raja Daud. Dia merasakan kasih Tuhan itu yang sangat luas yang menyertai hidupnya. Demikianlah Tuhan yang menyertai hidup kita sepanjang kepala kita ini berada di atas langit, bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan yang telah kami terima di dalam hidup kami. Dan Engkau telah nyatakan itu melalui anak-Mu Yesus Kristus yang turun dari surga bersama-sama dengan kami, hidup dengan kami, hanya untuk menyelamatkan kami, mengasihi kami. Itulah yang kami rasakan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami sampai saat ini. Tuhan tidak pernah berubah mengasihi kami, tetapi Tuhan senantiasa mengasihi kami. Baik suka dan duka, Tuhan tetap mengasihi hidup kami ini. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang telah kami terima di dalam hidup kami. Karena itu kami memohon kepadamu di dalam setiap perjalanan hidup kami, hari-hari yang kami jalani, kami hidup dalam kasih dan setia Tuhan. Kami senantiasa mengenal Engkau Tuhan, sehingga kami merasakan tuntunan kasih Tuhan itu dalam hidup kami ini. Berkatilah firman-Mu ini Tuhan, agar menjadi kekuatan di dalam perjalanan hidup kami, agar kami mampu berjalan walaupun ada tantangan, ada pergumulan yang kami hadapi, tetapi kami tetap di dalam kasih Tuhan itu. Bapa yang baik, kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang Tuhan anugerahkan seorang putri kepada keluarga Hermanto Tambun dan Ibu Herlina Boru Simbolon dari sektor Warung Gudeg. Kiranya Engkaulah Tuhan yang memberi kesehatan dan pertumbuhan kepada anak yang Tuhan anugerahkan itu. Berikan kekuatan kepada kedua orang tua, supaya mereka lebih sabar untuk membesarkan anak yang Tuhan berikan itu. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu HKBP Sutoyo ini. Kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, agar setiap program yang telah kami tetapkan di tahun 2022 ini
itu dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Satukan hati kami, para hadaro, dengan hamba Tuhan, para pendeta, untuk melayani Engkau di tengah-tengah gerejamu ini. Kami juga berdoa Tuhan kepada keluarga yang berduka, keluarga besar Simanjuntak dan keluarga besar Sitorus yang telah Kau panggil, saudara keluarga mereka yang kasihi. Engkau berikan kekuatan dan hikmat untuk menghadapi segala pergumulan yang mereka hadapi. Berikan penghiburan Tuhan, agar mereka mampu melihat segala masalah yang mereka hadapi di tengah-tengah keluarga itu. Ada hari yang lebih baik yang Tuhan tunjukkan di tengah-tengah keluarga kami. Kami juga berdoa kepada jemaat-Mu yang mengalami penyakit. Kami percaya Tuhan, Engkaulah sumber kehidupan, sumber kesembuhan. Berikanlah kesembuhan kepada jemaat-Mu yang mengalami penyakit. Berkati Tuhan makanan dan obat, supaya itu menjadi kesembuhan bagi setiap jemaat-Mu yang sedang sakit, yang terbaring di rumah sakit maupun di tengah rumah mereka masing-masing. Ampuni kami Tuhan atas segala kejahatan dan dosa kami yang kami perbuat di hadapan Tuhan, agar kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita untuk bencana alam. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani 121. Kasihnya seperti
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah salam kami yang melayani dalam ibadah sore hari ini. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom. Horas Madihita.